Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safa Faradibah Khumairah dari kelas AKP 7A Politeknik Negeri Medan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen risiko. Manajemen risiko. Manajemen risiko adalah suatu pendekatan yang terstruktur dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman dengan pemberdayaan sumber daya. Strateginya bisa berupa memindahkan risiko, menghindari, atau mengurangi risiko. Tujuan manajemen risiko yaitu: 1. Mengurangi risiko yang mungkin akan muncul sesuai bidang yang dipilihnya. Yang kedua, terpenting dapat diterima oleh masyarakat atau pekerja. Ketiga, di sisi lain, pelaksanaan manajemen risiko melibatkan segala cara yang tersedia bagi manusia maupun organisasi. Selanjutnya, pengertian risiko. Yang pertama, risiko menurut Arthur dan Richard MH adalah suatu variasi dari hasil-hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu. Kedua, risiko menurut Soekarto adalah ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa. Yang ketiga, risiko menurut Herman Darmawi adalah probabilitas suatu hasil atau outcome yang berbeda dengan yang diharapkan. Ketidakpastian. 1. Risiko timbul karena ada ketidakpastian. Kondisi yang tidak pasti karena beberapa sebab. Yang pertama, tenggang waktu antara perencanaan suatu kegiatan sampai akhir kegiatan. Yang kedua, keterbatasan informasi. 3. Keterbatasan pengetahuan atau kemampuan atau teknik pengambilan keputusan. Ketidakpastian dapat diklasifikasikan ke dalam: yang pertama, ketidakpastian ekonomi, kejadian yang timbul akibat perilaku dari pelaku ekonomi, contohnya perubahan sikap konsumen dan perubahan teknologi. Yang kedua, ketidakpastian alam. Ketidakpastian alam terjadi karena alam, contohnya badai, banjir, gempa, dan kebakaran. Ketiga, ketidakpastian manusia. Ketidakpastian manusia oleh karena manusia, contoh perang, pembunuhan, dan pencurian. Macam-macam risiko menurut sifatnya. 1. Risiko murni. Risiko murni adalah risiko yang apabila terjadi tentu menimbulkan kerugian dan tanpa disengaja, misalnya kebakaran, bencana alam, dan pencurian. Kedua, risiko spekulatif adalah risiko yang sengaja ditimbulkan oleh yang bersangkutan agar terjadi ketidakpastian memberikan keuntungan kepadanya, misalnya risiko hutang piutang dan perjudian. Yang ketiga, risiko fundamental adalah risiko yang penyebabnya tidak dapat dilimpahkan kepada seseorang dan yang menderita tidak hanya satu, misalnya banjir dan angin topan. Yang keempat, risiko khusus. Risiko khusus adalah risiko yang bersumber pada peristiwa mandiri dan umumnya mudah diketahui penyebabnya, misalnya kapal kandas, pesawat jatuh. Yang terakhir, risiko dinamis adalah risiko yang timbul karena kemajuan masyarakat di bidang ekonomi, ilmu, dan teknologi. Kebalikannya, risiko statis seperti hari tua dan risiko kematian. Risiko menurut dapat tidaknya risiko dialihkan. Yang pertama, risiko yang dapat dialihkan kepada pihak lain dengan mempertanggungjawabkan suatu objek yang akan terkena risiko kepada perusahaan asuransi. Yang kedua, risiko yang tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, umumnya semua jenis risiko spekulatif. Risiko menurut sumber dan penyebab timbulnya. Yang pertama, risiko intern. Risiko intern yaitu risiko yang berasal dari dalam perusahaan sendiri seperti kecelakaan kerja dan mismanagement. Yang kedua, risiko ekstern, yaitu risiko yang berasal dari luar perusahaan seperti risiko pencurian dan persaingan. Manajemen risiko. Manajemen risiko suatu proses mengidentifikasi, mengukur risiko serta membentuk strategi untuk mengelolanya melalui sumber daya yang tersedia. Manajemen risiko mencakup kegiatan yang merencanakan, mengorganisir, menyusun dan memimpin dan mengawasi atau mengevaluasi program penanggulangan risiko. Tahap-tahap dalam manajemen risiko. Yang pertama, identifikasi risiko, analisis risiko,
pengelolaan risiko, implementasi manajemen risiko, dan monitoring. Identifikasi risiko. Proses ini meliputi identifikasi risiko yang mungkin terjadi dalam suatu aktivitas usaha. Yang kedua, identifikasi risiko secara akurat dan kompleks sangatlah vital dalam manajemen risiko. Salah satu aspek penting dalam identifikasi risiko adalah mendaftar risiko yang mungkin terjadi sebanyak mungkin. Yang terakhir, teknik-teknik yang dapat digunakan dalam identifikasi risiko antara lain brainstorming, survei, wawancara, informasi historis, kelompok kerja, dan lain-lain. Analisis risiko. Setelah identifikasi risiko, tahap berikutnya adalah pengukuran risiko dengan cara melihat potensial terjadinya, seberapa besar severity kerusakan dan probabilitas terjadinya risiko. Penentuan probabilitas terjadinya suatu event sangatlah subjektif dan berdasarkan nalar atau pengalaman. Beberapa risiko memang mudah untuk diukur, namun sangatlah sulit untuk memastikan probabilitas suatu kejadian yang sangat jarang terjadi. Penting untuk menentukan dugaan yang terjadi agar nantinya kita dapat memprioritaskan dengan baik dalam implementasi perencanaan manajemen risiko. Untuk mengukur bobot risiko, kita dapat menggunakan skala dari 1 sampai 5. Bobot yang pertama berskala sangat rendah, probabilitasnya hampir tidak mungkin terjadi, dan dampaknya dampak kecil. Bobot yang kedua berskala rendah dan probabilitasnya kadang terjadi, dampak kecil pada biaya waktu dan kualitas. Bobot yang ketiga berskala sedang dan probabilitasnya mungkin tidak terjadi, dampak sedang pada biaya waktu dan kualitas. Bobot yang keempat berskala tinggi dan probabilitasnya sangat mungkin terjadi, dampak substansial pada biaya, waktu, dan kualitas. Bobot yang kelima berskala sangat tinggi, probabilitas hampir pasti terjadi, dampaknya mengancam pada kesuksesan proyek. Selanjutnya, matrik penilaian risiko. Tabel pertama terdapat peluang atau kemungkinan. Pada tingkatan A, kemungkinan yang terjadi hampir pasti, yang mana suatu kejadian pasti akan terjadi pada semua kondisi atau setiap kegiatan yang dilakukan. Pada tingkatan B, kemungkinan yang terjadi mungkin terjadi, yang mana suatu kejadian mungkin akan terjadi pada hampir semua kondisi. Pada peluang C, kemungkinan yang terjadi sedang, yang mana suatu kejadian akan terjadi pada beberapa kondisi tertentu. Pada peluang D, kemungkinan yang terjadi yaitu kecil kemungkinannya, yang mana suatu kejadian mungkin terjadi pada beberapa kondisi tertentu, namun kecil kemungkinan terjadinya. Yang terakhir, pada peluang E, kemungkinan jarang sekali, yang mana suatu insiden mungkin dapat terjadi pada suatu kondisi yang khusus atau luar biasa atau setelah bertahun-tahun. Tabel kedua merupakan tabel akibat. Pada tingkatan pertama, akibat yang terjadi tidak signifikan, yang mana tidak ada cedera, kerugian materi sangat kecil. Pada tingkatan kedua, akibat minor, yang mana memerlukan perawatan P3K, kerugian materi sedang. Pada tingkatan ketiga, akibat sedang, yang mana memerlukan perawatan medis dan mengakibatkan hilangnya hari kerja atau hilangnya fungsi anggota tubuh untuk sementara waktu, kerugian materi cukup besar. Pada tingkatan 4, berakibat mayor, yang mana cedera yang mengakibatkan cacat atau hilangnya fungsi tubuh secara total, tidak berjalannya proses produksi, kerugian materi besar. Pada tingkatan 5, akibat bencana, yang mana menyebabkan kematian, kerugian materi sangat besar. Selanjutnya tabel 3 yaitu matrik penilaian risiko, di mana pada tabel ini terdapat peluang dan akibat. Pada tabel ini juga terdapat keterangan, yang mana T merupakan tinggi, di mana memerlukan perencanaan khusus di tingkat manajemen puncak dan penanganan dengan segera atau kondisi darurat. Keterangan S yang merupakan signifikan, di mana memerlukan perhatian dari pihak manajemen dan melakukan tindakan perbaikan secepat mungkin. Keterangan M yang merupakan moderat, di mana tidak melibatkan manajemen puncak, namun sebaiknya segera diambil tindakan penanganan atau kondisi bukan darurat. Yang terakhir, keterangan R yang merupakan rendah, di mana risiko cukup ditangani dengan prosedur
prosedur rutin yang berlaku. Dampak adalah efek biaya, waktu, dan kualitas yang dihasilkan suatu risiko. Yang pertama, berdampak sangat rendah dengan biaya dana yang mencukupi, dengan waktu yang agak menyimpang dari target, dengan kualitas agak berkurang. Yang kedua, berdampak rendah dengan biaya menambah dana tambahan, dengan waktu agak menyimpan dari target, yang kualitasnya gagal untuk memenuhi janji pada stakeholder. Selanjutnya, berdampak sedang dengan biaya membutuhkan dana tambahan, dengan waktu yang berdampak pada stakeholder, yang kualitasnya target tidak dimanfaatkan. Yang keempat, berdampak tinggi dengan biaya dana besar, dengan waktu gagal memenuhi deadline, yang gagal untuk memenuhi kebutuhan banyak stakeholder. Yang terakhir, berdampak sangat tinggi dengan biaya semakin besar dan waktu penundaan merusak proyek, dengan kualitas proyek tidak efektif dan tidak berguna. Selanjutnya, pengelolaan risiko. Terdapat beberapa jenis cara mengelola risiko. Yang pertama, risk avoidance. Risk avoidance yaitu memutuskan untuk tidak melakukan aktivitas yang mengandung risiko sama sekali. Dalam memutuskan untuk melakukannya, maka harus dipertimbangkan potensial keuntungan dan potensial kerugian dihasilkan oleh suatu efektivitas. Yang kedua, risk reduction. Risk reduction yaitu disebut juga dengan risk mitigation, yaitu metode yang mengurangi kemungkinan yang terjadinya suatu risiko ataupun mengurangi dampak kerusakan yang dihasilkan oleh suatu risiko. Yang ketiga, risk transfer. Risk transfer yaitu memindahkan risiko kepada pihak lain, umumnya melalui suatu kontrak asuransi maupun hedging. Yang selanjutnya, pengelolaan risiko risk deferral. Dampak suatu risiko tidak selalu konstan. Risk deferral meliputi menunda aspek suatu proyek hingga saat dimana probabilitas terjadinya risiko tersebut kecil. Yang terakhir, risk retention. Risk retention, walaupun risiko tertentu dapat dihilangkan dengan cara mengurangi maupun mentransfernya, namun beberapa risiko harus tetap diterima sebagai bagian penting dari aktivitas. Penanganan risiko. Beberapa yang terdapat dalam penanganan risiko. Yang pertama, high probability, yang berdampak tinggi dengan penanganan risiko dihindari atau ditransfer. Yang kedua, low probability, yang berdampak tinggi dengan penanganan risiko dihindari, mitigasi risiko, contingency plan. Yang ketiga, high probability, yang berdampak sangat rendah dengan penanganan mitigasi risiko dan contingency plan. Yang terakhir, low probability, yang berdampak rendah dengan penanganan risiko dikurangi atau menerima efek. Selanjutnya, implementasi manajemen risiko. Dalam mengimplementasi manajemen risiko, memilih respon yang ada digunakan untuk menangani risiko, mengimplementasi metode yang telah direncanakan. Selanjutnya, monitoring risiko. Kerugian membutuhkan suatu perubahan dalam rencana dan keputusan mengenai penanganan suatu risiko. Untuk itu penting dilakukan monitor. Pentingnya mempelajari manajemen risiko. Yang pertama, sebagai anggota organisasi, dapat mengetahui cara atau metode yang tepat untuk menghindari atau mengurangi besarnya kerugian sebagai akibat ketidakpastian terjadinya suatu peristiwa yang merugikan. Yang kedua, sebagai pribadi, dapat menjadi manajer risiko yang profesional dari perusahaan dan dapat lebih berhati-hati dalam mengatur kehidupan pribadinya sehari-hari. Sumbangan manajemen risiko bagi perusahaan. Pertama, menimbulkan keyakinan kepada pemimpin sehingga dapat membantu meningkatkan kemampuannya untuk menganalisis dan menyimpulkan spekulatif yang tidak dapat dihindari. Yang kedua, dapat mengurangi keraguan-raguan dalam pengambilan keputusan yang dapat mendatangkan keuntungan. Yang ketiga, akan mendapatkan kepercayaan yang lebih besar dari pihak-pihak terkait. Sumbangan manajemen risiko bagi keluarga. Yang pertama, mampu melindungi keluarga dari kerugian yang parah sebagai akibat terjadinya peristiwa yang merugikan. Yang kedua, jika keluarga telah terlindungi secara memadai dari risiko misal kematian, kehilangan kekayaan, ia akan memusatkan perhatian dalam mengembangkan karir dan investasi. Yang terakhir, akan meringankan keluarganya dari tekanan mental dan fisik akibat adanya ketidakpastian risiko. Sumbangan manajemen risiko bagi masyarakat. Yang pertama,
Penanggulangan yang baik terhadap kemungkinan terjadinya pemogokan buruh akan menghindari masyarakat di sekitar perusahaan akibat huru-hara akibat pemogokan. Yang kedua, pengelolaan limbah yang baik untuk menghindari pencemaran lingkungan akan ikut memelihara ketentraman kehidupan masyarakat sekitar. Demikianlah hasil presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.